Muslim rahimahullah dari ucapan Yahya ibn Abi Katsir, beliau berkata la yustata'ul ilm birahatil al-jism. Ilmu itu tidak didapat dengan badan yang santai. Orang yang dulu mereka berhasil dari ahli hadis karena mereka tidak bersantai-santai. Mereka untuk mencari satu hadis dari hadis Nabi SAW mereka berjalan berbulan-bulan. Mereka berjalan berbulan-bulan. Maka untuk mendapati apa yang mereka dapat, maka kita harus berusaha seperti usahanya mereka. Ketika mereka tidak bersantai-santai untuk mendapatkannya, kita juga seperti itu. Karena ilmu tidak didapatkan dengan sekedar berangan-angan. Tidak. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, disebutkan oleh Al-Khatib dalam tarikh, Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Ilmu itu dengan belajar, bukan dengan menghayal, menginginkan ketinggian, tapi tidak berusaha untuk mendapatkannya. Menginginkan ketinggian, tapi tidak berusaha untuk mendapatkannya. Iya. Jadi ini belum isyaratkan seperti itu. Bahwa orang yang ahli hadis dulu memiliki kedudukan yang tinggi. Tidak ada yang bisa mencapai kedudukan mereka dari hamba kecuali yang berusaha seperti usaha mereka. Kecuali yang berusaha seperti usaha mereka. Kemudian beliau berkata, ablik bihujjatihim arjih bikifatihim fil fadl in kistahum waznan bigoirihimi. Betapa kuatnya hujah mereka, betapa beratnya kiftah mereka, timbangan mereka fil fadl, dalam keutamaan. Iya, dalam keutamaan. In kistahum waznan bigoirihimi. Kalau kamu samakan timbangannya dengan selain mereka. Iya. Nah, orang yang menghafal hadis itu lebih kuat hujahnya daripada orang yang tidak menghafal. Orang yang menyampaikan hadis lebih berat timbangannya daripada orang yang tidak menyampaikan hadis. Artinya orang yang mengajarkan ilmu itu lebih besar, lebih banyak keutamaannya daripada orang yang tidak mengajarkan ilmu. Ini yang belum katakan disebabkan tentunya kita maklumi bersama, sudah lewat di awal-awal kitab bagaimana keutamaan itu ilmu. Banyaknya yang didapatkan oleh orang-orang yang berilmu. Iya. Oleh orang-orang yang berilmu berupa keutamaan. Ini sudah lewat penyebutan dalil-dalilnya. Kemudian beliau berkata di bait 144, kafahu syarafan an asbahu kholafan di sayyidil hunafa fi dinihil qiyami. Insyaallah. Cukup kalau kita anggaplah kita tidak tahu dalil-dalil akan keutamaan ilmu dan ulama. Tapi antum bisa melihat, kata beliau, cukup sebagai keutamaan bagi mereka. Ketika mereka menjadi pengganti Sayyidil Hunafa. Menjadi pengganti pimpinannya orang-orang yang hanif. Dalam agamanya yang lurus. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama pewaris para nabi. Kalau hanya ini saja keutamaannya, mereka pewarisnya para nabi, itu sudah cukup. Itu sudah cukup yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang utama. Orang yang utama. Kata Nabi SAW, innamal ulama'u
warasatul anbiya. Para ulama itu kan pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Yang mengambil warisan Nabi SAW berupa hadits dari hadits-haditsnya. Dan para nabi tidak mewarisi dinar, tidak pula mewarisi apa? Dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Makanya beliau tegaskan kafahumu syarafan an asbahu kholafan di sayyidil hunafa fi dinihil qiyami. Cukup keutamaan bagi mereka ketika mereka menjadi pengganti dari pimpinan orang-orang yang hanif dalam menyampaikan agamanya yang lurus. Dalam menyampaikan agamanya yang lurus. Yuhyuna sunnatahu min ba'dihi falahum aula bihi min jami'il khalqi kullihimi. Masya Allah. Mereka adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi setelah Nabi meninggal. Yang menghidupkan sunnah Nabi adalah ahli hadis. Orang-orang yang berpegang dengan hadis Nabi SAW. Yang mereka melakukan ibadah itu di atas apa yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Kepada para sahabat. Maka keutamaan mereka adalah menghidupkan sunnah. Setelah Nabi meninggal, falahum maka mereka aula bihi min jam'il khalqi kullihim. Maka mereka adalah manusia yang paling utama dan yang paling dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan dengan yang lain. Berbeda dengan ahli bidah. Orang-orang yang tidak menghidupkan sunnah, yang mematikan sunnah. Mereka akan jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada hari kiamat, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanti di telaga, ada sekelompok orang dipalingkan. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau berkata, ummati, itu umatku, itu umatku. Tapi kata para malaikat kepada Nabi, ma tadri mada, ya, tahdutsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dari perkara baru setelahmu. Iya. Faqad baddalu wa badda'u. Mereka telah mengganti dan melakukan perkara bid'ah. Maka kata Nabi setelah tahu itu, suhqan liman baddalu wa ghayyaru. Kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang yang telah mengganti dan merubah syariat. Ini bahayanya, tapi yang menghidupkan sunnah tentunya mereka akan minum di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau di situ diminum airnya itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Maka inilah keutamaan orang yang menghidupkan sunnah. Mereka adalah orang yang paling utama untuk dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih utama daripada keluarganya. Kalau keluarganya itu adalah jauh dari sunnah. Jauh dari sunnah. Iya. Karena Nabi SAW ya, telah menyatakan bahwa orang yang paling dekat dengannya adalah orang yang bertakwa. Bukan keluarga. Karena siapa yang diperlambat oleh amalannya itu tidak bisa dipercepat oleh keturunan. Tidak bisa dipercepat oleh keturunan. Iya, artinya di hari kiamat tidak ada lagi keturunan yang dihitung. Tidak lagi keturunan yang dihitung. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Idza nufiqa fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Apabila telah ditiup sangkakala itu ditiup, ya akan adanya hari kiamat, maka tidak ada lagi di sana nanti nasab. Tidak ada lagi keturunan. Tidak ada lagi yang saling bertanya, mana bapaknya, mana ibunya, mana istrinya, mana suaminya, mana anaknya. Tidak ada lagi di sana. Di sana yang berguna hanya amalan.
Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amalannya, mereka lah yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu faulaika humul ladina khasiru anfusahum. Kan begitu. Siapa yang ringan timbangannya, amalan kebaikannya ringan, maka mereka lah yang merugikan diri mereka sendiri. Bukan orang lain dia rugikan. Ya fi jahannam khalidun. Mereka kekal dalam neraka jahanam. Nah, ini yang dikatakan. Jadi yang beruntung adalah menghidupkan sunnah. Walaupun itu bukan keluarga Nabi. Walaupun dia jauh ya dari masa Nabi SAW. Karena Nabi SAW bersabda untuk menunjukkan sama nanti umat di hari kiamat di hadapan Allah. Ketika beliau berkhutbah di haji terakhir. Beliau berkata bahwa sekarang tidak ada lagi bedanya antara Arab dan Ajam. Antara orang Arab dan orang non-Arab. Tidak ada lagi bedanya orang yang berkulit putih dan yang berkulit hitam. Tidak ada lagi perbedaannya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa saja. Yang bertakwa saja. Tentunya ahlul hadits adalah orang yang bertakwa. Dikarenakan mereka melakukan perintah sesuai dengan perintah. Dan mereka meninggalkan larangan sesuai dengan yang dilarang. Maka mereka adalah yang paling utama yang dekat kepada Nabi SAW. Kemudian beliau berkata di bait 146. Yarwuna anhu ahadits syari'atila ya'luna hifdhan laha bis-sadri wal qalami. Mereka meriwayatkan dari Nabi SAW hadits terkait dengan syariat, halal haram, ya fadain, dan yang lain-lainnya. Mereka meriwayatkan dari Nabi SAW hadits yang terkait dengan syariat. La ya'luna hifdhan laha. Mereka tidak pernah bosan untuk menghafalnya. Tidak pernah mereka ya merasa cukup dari menghafalnya. Apakah bisadri wal qalam? Apakah dihafal dengan sadr atau dihafal dengan pulpennya? Karena seorang itu dikatakan dia penghafal hadits dengan dua cara. Hafz as-sadr dihafal dengan hatinya ya di dalam dadanya, dan hafz ya kita al-kitabah dihafal dengan cara dia tulis. Dihafal dengan cara dia tulis. Kalau kita adalah orang yang lemah hafalan, maka jangan lemah dalam tulisan. Dan kalau kita kuat dalam menghafal, kita hafal. Jadi orang yang lemah hafalannya jangan merasa bahwa saya adalah orang yang tidak mampu. Tidak, kalau tidak mampu dihafal, tulis. Tulis. Karena dari dulu para ulama kita meriwayatkan hadits itu dengan dua jalur itu. Apakah melalui hafalan atau melalui tulisan. Melalui tulisan. Iya. Bahkan ada ulama kalau diriwayatkan dari tulisannya diterima, kalau diriwayatkan dari hafalannya tidak diterima. Seperti yang paling terkenal dalam masalah ini adalah Abdullah ibn Lahiyah. Dia seorang rawi yang bentuk dobatnya adalah dobtul kitabah. Dia meriwayatkan hadis dari gurunya dengan menulis. Dengan menulis, tidak dengan menghafal. Jelek hafalannya. Tapi dia meriwayatkan dengan tulisan. Ketika dia meriwayatkan dari tulisannya, sahih hadisnya. Tapi saat itu terbakar pustakanya. Terbakar buku-bukunya yang dia tulis. Akhirnya dia bercerita meriwayatkan hadis dari hafalannya. Maka hadis yang diriwayatkan setelah dia terbakar bukunya itu dhaif. Adalah dhaif. Itu menunjukkan bahwa dobat hafalan itu ada dua. Bisa dengan dada, bisa dengan tulisan. Nah, di sini beliau katakan mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis yang terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bosan untuk menghafal dengan dadanya atau menghafal dengan tulisannya.
atau menghafal dengan tulisannya. Kemudian beliau berkata, yamfuna an hantihalal mubtilina wa rifal gulati wa ta'wilal ghawil laimi. Al-laimi. Yamfuna an hantihalal mubtilina wa rifal gulati wa ta'wilal ghawil laim. Mereka adalah orang-orang yang menghilangkan pemalsuannya ahli batil. Karena orang-orang yang batil, mereka memalsukan hadis. Seperti orang-orang sufi, menurut mereka halal buat hadis palsu. Yang penting orang semangat beramal. Hati-hati mereka, banyak orang palsu, banyak hadis palsu datangnya dari mereka. Karena mereka memang boleh membuat hadis palsu, disandarkan kepada Nabi, yang penting orang semangat beramal. Di sanalah banyak hadis fadail a'mal yang dibuat. Mereka bolehkan, halal buat hadis palsu. Yang penting orang bisa beramal. Iya. Ahli hadis, mereka lah yang menyari ini palsu. Iya, ini bukan ucapan Nabi. Yang ini ucapan Nabi. Bahkan para ulama menyaring, bahkan dari ulama hadis yang kuat sendiri pun mereka saring. Misal contoh, dalam bab wudu. Nabi SAW belum bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurun muhajjalin. Sungguh umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan mereka gurun muhajjalin. Bercahaya bekas wudunya. Hadis Nabi sampai di situ diterangkan oleh para ulama. Dalam riwayat Bukhari Muslim. Sampai di situ hadis Nabi SAW. Tapi setelahnya ada sambungan. Kita membacanya seakan-akan ini hadis Nabi. Kalau tidak diterangkan oleh ahli hadis. Setelahnya, faman istata'a ayyutila gurratahu falyaf'al. Maka siapa yang mampu untuk mau memperpanjang cahayanya nanti di hari kiamat, hendaklah dia lakukan. Sehingga mereka berwudu sampai ke lutut. Ya, kalau cuci kaki, kalau cuci tangan sampai ke ketiak, kalau usap kepala sampai ke leher bagian belakang, ya sampai ke leher. Bukan lagi sampai ke kepala saja, tapi sampai ke leher. Itu mereka lakukan. Kenapa? Supaya panjang cahayanya. Supaya panjang apa? Cahayanya. Bahkan mereka tambahkan, kalau ini kan Bukhari Muslim. Bersambung. Para ulama tidak. Ucapan Nabi sampai tadi saja. Ini adalah ucapan Abu Hurairah yang dimasukkan oleh rawi. Ada yang mengatakan yang memasukkannya adalah Az-Zuhri. Rahimahullahu ta'ala. Rawi yang kuat. Tapi para ulama mengatakan hadis Nabi sampai situ saja. Bahwa umatnya nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya bekas wudunya. Iya. Tidak disunahkan kita perpanjang wudu. Tidak disunahkan. Cukup dari tangan sampai ke siku, siku masuk. Dari kaki sampai ke mata kaki masuk. Usap kepala sampai ke kepala bagian belakang saja. Tidak perlu leher. Tidak perlu leher. Ini ada tambahan tapi dalam sahih begitu. Para ulama jelaskan. Apalagi tambahannya yang palsu. Yang palsu. Misalnya ada hadis di sana. Ya. Man masah ra'sahu ila al-kuddal, atau dalam hadits man massa unuqahu wukil gil yaumal qiyamah. Siapa yang mengusap lehernya, jadi dia usap kepala sampai ke leher, atau dia usap sendiri lehernya saat dia usap kepala ketika wudhu, maka dia tidak akan haus nanti di hari kiamat. Ini hadis palsu disebutkan di kitab-kitab Rijal al-Majruhin. Diterangkan oleh para ulama, ini yang meriwayatkannya rawi yang mungkar, rawi yang dhaif. Iya, hadisnya palsu. Jadi mereka terangkan. Ini ahli hadits lah. Yang funa'an bubtili. Mereka lah yang menyaring ini. Yang menghilangkan pemalsuannya orang-orang yang batil. Ini mereka ahli hadits. Watahrifal gula. Mereka lah orang-orang yang menghilangkan tahrifnya orang-orang yang berlebihan. Pemalingannya. Di sana ada orang-orang yang menolak
hadits. Iya. Dia palingkan dari makna asli ke makna yang mereka inginkan. Bahkan kalau mutawatir dia palingkan. Kalau ahad memang dia tidak amalkan. Seperti orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah. Iya. Ini mereka orang-orang yang menolak hadits. Karena tidak cocok dengan pendapat mereka yang menghilangkan penolakan mereka itu, membantah kesalahan mereka itu, itulah ahli hadits. Ini sahih dari Nabi SAW. Kenapa kita tolak? Kenapa kita tolak? Apalagi orang-orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah. Yang aneh kan mereka beramal dengan hadis ahad di bab fikih. Mereka cuma tolak di bab akidah. Apa bedanya bab akidah sama bab fikih? Kan sama. Sama-sama syariat. Sama-sama syariat. Nah, yang menjelaskan ini adalah ahli hadis. Demikian pula kata beliau, wa ta'wil al-ghawi al-laimi. Ahli hadislah yang menafikan ta'wilnya orang-orang sesat lagi tercela itu. Karena ahli ta'wil itu sebenarnya kalau dilihat lebih mending karena dia tidak tolak, cuman dia ta'wil. Tangan dia maknakan dengan kekuasaan, wajah dia maknakan dengan pahala. Iya. Ridho dia maknakan dengan pahala. Murka dia maknakan dengan hal-hal yang mereka ta'wil kepadanya. Karena tidak mau ditetapkan untuk Allah misalnya. Yang menjelaskan ini orang lebih buruk daripada yang menolak. Karena kenapa? Dia tetapkan tapi dia ta'wil. Makanya beliau katakan ini adalah al-laim, al-ghawil laim. Sesat lagi tercela. Sesat lagi tercela. Seperti orang-orang Asy'ariyah. Seperti orang-orang Asy'ariyah. Yang banyak di negeri kita. Orang-orang Asy'ariyah. Yang menolak sebagian sifat. Dan menetapkan sebagian yang lain. Cara menolaknya dia ta'wil. Dia ta'wil berdasarkan akal mereka. Berdasarkan akal mereka. Yang menjelaskan ini adalah ahli hadits. Ahli hadits. Seperti mereka menolak sifat Allah turun ke langit dunia. Mereka tolak karena akalnya. Dia bilang, masa Allah turun ke langit dunia? Berarti kosong arsy. Dia terlalu banyak bertanya tentang perbuatan Allah sehingga sesat. Akhirnya dia takwil, yang turun bukan Allah, yang turun malaikatnya. Yang turun rahmatnya. Ahli haditslah yang membantahnya. Ahli haditslah yang membantahnya. Ya mereka katakan coba baca sampai akhir hadits. Kan di situ dikatakan man yastaghfiruli aghfirullah. Man sa'alani u'tiyah. Wa man yad'uni astajiblah. Iya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, saya ampuni. Siapa yang meminta kepadaku, saya akan berikan. Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan mengabulkan. Apakah mungkin malaikat ngomong seperti itu? Kan mereka bilang yang turun bukan Allah, tapi malaikat. Mungkin gak malaikat bilang, siapa yang meminta ampun kepadaku, saya akan mengampuninya. Siapa yang meminta kepadaku, saya akan beri. Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Mungkin gak malaikat bilang seperti itu? Berarti malaikat mendudukan dirinya sebagai Rob. Tidak mungkin. Malaikat tidak pernah semaksiat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau begini kan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan bisa mengampuni dosa. Ini ahli hadits yang menerangkan bahwa ini ta'wil batin. Ini ta'wil batin. Ini fungsinya ahli hadits. Mereka berpegang dengan hadits Nabi SAW dohirnya. Dohirnya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata amantu bima ja'anillahi ala muradillahi. Amantu billahi wa bima ja'anillah wa ala muradillah. Wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Itu perkataan terkenal dari Imam Syafi'i.
Saya beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Tidak perlu kita ta'wil-ta'wil. Ada yang turun dari Allah, kita percaya saja. Itu kewajiban kita. Iya, itu kewajiban kita. Sesuai dengan apa yang ini Allah inginkan. Kalau Allah bilang begitu, itu yang diinginkan. Tidak ada ta'wil-ta'wilnya lagi. Iya. Demikian pula beliau katakan amantu bi Rasulillah. Saya beriman kepada Rasulullah. Wa bima ja'an Rasulillah. Dan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ala muradi Rasulillah. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Orang Asy'ariyah ini yang paling halusnya. Karena orang Asy'ariyah mengaku mereka orang pertengahan. Pertengahan dari musyabbah dan mu'attilah. Itu orang Asy'ariyah. Iya, orang Asy'ariyah. Orang pertengahan. Tapi masalahnya dia tetapkan sesuai dengan keinginannya. Allah bilang wajah, dia bilang pahala. Allah bilang tangan, dia bilang kekuasaan. Itu kan aneh. Mereka. Orang Asy'ariyah. Jadi mereka tidak beriman sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Yang anehnya, ya seharusnya kan kalau madhabnya Syafi'i ikut akidahnya Imam Syafi'i. Masa madhabnya Syafi'i akidahnya Asy'ari kan tidak cocok. Itu tidak cocok. Cuman ini semua di ahli hadits lah yang membantahnya. Ahli hadis lah membantahnya. Makanya beliau wasiatkan sebelumnya harus kita selalu bersama ahli hadits. Orang-orang yang berpendapat sesuai dengan hadits, bukan sesuai dengan si fulan dan si alan, bukan. Kalau dan hadits itulah yang kuat. Itulah yang kuatnya. Kemudian beliau berkata di bait 148. Addu maqalatahu nushan li ummatihi sanu riwayataha an kulli muttahami. Mereka ahli hadis addu maqalatah. Mereka sampaikan ucapan-ucapan Nabi SAW. Ahli hadis. Mereka sampaikan ucapan Nabi SAW sebagaimana mereka dengar dari Nabi SAW. Tidak ada sama sekali yang dikurangi. Kenapa? Nushan li ummatihi. Dalam rangka menasehati umatnya Muhammad. Itu tujuan mereka. Untuk menasehati umat. Jadi mereka sampaikan hadis sahih untuk menasehati kita. Sebagai umat yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sanu riwayataha. Mereka ahli hadis menjaga riwayat-riwayatnya. Menjaga riwayat-riwayatnya. Iya. Yeah. Dari siapa dinukil? Yang ini dinukil dari mana? Dia jaga semuanya. Ini ketemu enggak? Seperti Imam Al-Bukhari. Rahmahullah ta'ala. Semua hadis yang ada di sahihnya. Itu belum persyaratkan harus semasa dan ketemu. Pernah ketemu. Dalam Sahih Bukhari tidak ada yang tidak pernah ketemu antara guru dengan murid. Karena syaratnya belum itu. Harus semasa dan pernah ketemu. Iya, tidak cukup semasa saja. Sama-sama hidup. Makanya di Imam Bukhari dikatakan tidak ada hadits munqati. Hadits yang terputus sanadnya. Iya, hadits yang terputus sanadnya. Iya. Imam Muslim, makanya beliau lebih rendah syarat kesohihannya dibandingkan dengan Imam Al-Bukhari. Karena beliau punya syarat Imam Muslim semasa saja. Wa yumkinul liqa, dan mungkin ketemu karena semasa. Semasa. Jadi lebih rendah sedikit syaratnya. Itu yang mereka persyaratkan. Mereka jaga periwayatan. Mereka jaga periwayatan. Yang menjaganya itu ahli hadis. Imam Tirmidzi memang belum tidak punya syarat seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Cuman di setiap belakang hadis ada komentarnya.
Dan harus dinukil itu komentarnya. Karena ahli hadis mereka punya keyakinan tidak boleh meriwayatkan hadis doif kecuali mau dijelaskan kalau dia doif. Iya. Seperti Imam Abu Daud. Kalau dia diam berarti sahih. Tapi kalau dia bicara berarti ada masalah. Imam Abu Daud meriwayatkan hadis dalam Sunan Abu Daud. Syaratnya tidak seperti Bukhari Muslim. Cuman kalau ada masalah dia akan jelaskan. Bahwa ini hadis tidak sah. Kecuali dari sini. Seperti Imam Tirmidzi sangat sering beliau bilang sahih. Sahih li ghairi hasan sahih hasan. La na'rifu illa min hadzal wajh. Kami tidak tahu kecuali dari sini. Itu komentar yang perlu kita lihat. Ya, karena mereka tidak punya syarat seperti Bukhari dan Muslim. Kalau Bukhari Muslim dia tidak masukkan kecuali yang sahih saja. Kecuali yang sahih saja. Artinya tidak perlu tidak perlu dia komentar karena dia punya syarat di muqaddimah. Di pendahuluan kitabnya dia sudah punya ketentuan itu. Dia sudah punya ketentuan itu. Inilah bentuk penjagaannya ahli hadis terhadap kitab-kitab yang hadis-hadis yang dhaif. Misalnya anggaplah Imam Ahmad. Saya contohkan sama antum contoh yang paling terkenal hadis tentang kunut. Beliau kan bawakan hadisnya. Hadis tentang kunut dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Dia bawakan dengan sanad. Terus di situ ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Beliau kasih komentar. Di sisi lain beliau bilang, laisa bil qawmi. Ini Abu Ja'far Ar-Razi tidak kuat. Jadi dia terangkan bahwa ini Abu Ja'far Ar-Razi tidak kuat hadisnya. Jadi dia sampaikan hadisnya bukan berarti hadisnya sahih. Iya kan? Bukan hadisnya sahih. Tapi untuk menjelaskan bahwa ini hadis dhaif. Rawinya adalah rawi yang dhaif. Menyelisih rawi yang lebih kuat. Ya karena dalam riwayat Imam Ahmad dinukil bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan kunut sampai meninggal. Pokoknya Nabi tidak pernah tidak kunut subuh sampai meninggal. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat yang sama, Anas bin Malik juga sama. Dia katakan Nabi tidak pernah kunut kecuali kalau ada nazilah. Ada sesuatu yang menimpa kaum muslimin baru beliau kunut. Ini kan ada perbedaan begini. Riwayat Muslim tidak pernah kunut. Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad selalu kunut subuh. Ini kan bagi orang awam, wah bertentangan. Tidak bertentangan. Ini Muslim sahih. Imam Ahmad tidak sahih. Kenapa? Imam Muslim rawinya semua kuat. Ini Imam Ahmad rawinya ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Ini rawi laisa bil qawmi. Dia terangkan begitu tidak kuat. Ya sudah ngapain kita membandingkan atau membatalkan hadis sahih jelas Muslim. Hati kita tenang. Dibandingkan dengan hadis yang dhaif, rawinya adalah tidak kuat. Ini sebagai contoh. Inilah yang beliau katakan bahwa sonu riwayataha min kulli muttahami. Ahli hadis menjaga periwayatan hadis dari setiap orang yang dituduh. Yang dituduh dia dusta, mungkarul hadis, dhaiful hadis, ya. Dari istilah-istilah mustalah yang disebutkan. Bahkan para ulama tidak segan-segan mengatakan ini rawi sayul hafad, khafifud dabat. Untuk apa? Padahal kan itu kalau mau dibilang, wah dia gibai. Masa ulama dia bilang jelek hafalannya. Kalau kita mungkin bisa roboh dunia. Masa kau doktor kau bilang begitu, prof bilang begitu. Ini di orang dulu lebih tinggi daripada prof. Tapi para ulama mengatakan terus terang. Seperti imam kalau dibilang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah secara pandangan fikih kan kuat. Kan begitu. Tapi kalau dia meriwayatkan hadis langsung hadis dhaif. Itu kalau ada Imam Abu Hanifah. Langsung hadisnya dhaif. Sahih pun kalau berselisih dengan hadis yang sahih lebih sahih kan tidak diterima. Contoh hadis ya yang para ulama sebutkan. Di dalam sanadnya itu ada Abu Hanifah. Itu hadis Jabir yang mengatakan man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah.
siapa yang sholat memiliki imam, maka bacaannya imam itu mencukupi bacaan makmum. Artinya kalau imam sudah baca, makmum tidak perlu baca. Cukup dengar saja. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa makmum tidak perlu baca Al-Fatihah. Cukup imam yang baca. Makmum tidak perlu. Kan Nabi katakan siapa yang punya imam, bacaannya si imam itu sudah menjadi bacaannya makmum. Ini hadis kita tidak, anggaplah kita tidak periksa sanatnya. Riwayat Imam At-Tabrani, riwayat Imam Al-Baihaqi. Iya, tapi dalam riwayat Bukhari Muslim dari Ubadah bin Samit, ini dari Jabir. Dari Ubadah bin Samit diriwayatkan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Satu bilang tidak ada solat bagi Al-Fatihah. Makmum, imam sendiri. Tidak ada solat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Bahkan Nabi SAW pernah katakan dalam riwayat Imam Abu Daud, la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Pada saat itu sahabat baca di belakang Nabi SAW Al-Fatihah dan selain Al-Fatihah. Sehingga mengganggu Nabi SAW dalam bacaan solat. Nabi katakan jangan kalian baca kecuali Al-Fatihah. Berarti kan makmum harus baca apa? Al-Fatihah. Ini riwayat di luar Bukhari Muslim, ini riwayat Bukhari Muslim. Tanpa kita periksa sanad pun ini jelas. Karena sahih, tidak diragukan. Karena Bukhari Muslim. Apalagi setelah diperiksa, para ulama periksa bahwa ini ternyata dalam rawinya ada Abu Hanifah. Hadis do'if. Hadis apa? Do'if. Ini tugasnya ulama hadis. Iya, tugasnya ulama hadis. Mereka menjaga riwayat dari setiap rawi yang dituduh bahwa ini tidak terlalu kuat, ini jelek hafalannya, ini tidak thiqah, ini tidak kuat, ini do'if jiddan, ini rawi mungkar lahu manakir, memiliki riwayat-riwayat yang mungkar. Ya, bahkan ada hal-hal yang lebih daripada itu yang mereka katakan. Untuk apa semua ini? Mereka menjaga periwayatan hadis dalam rangka tentunya nasihat untuk umat. Nasihat untuk umat. Ini yang beliau katakan. Setelahnya bait 149. InsyaAllah kita lanjutkan lagi nanti saja. Nah, cukup. Kita cukupkan dulu. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.